لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في آية أخرى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون يذكرون عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق عليه سددوا وبادروا وكارهوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم معنا. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا ولكن الله يتغمدني برحمته. الحديث الرابع صلاة الله عليه وسلم رسول الكريم ولا ذلك من شيء. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT pagi hari ini di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 bertepatan dengan akhir bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah. Kita ditakdirkan Allah bisa bertemu dalam kajian kuliah subuh bersama Badan Kenaziran Masjid Darul Asjad. Kita akan membahas perjalanan menuju ke akhirat. Tentang akhirat ini sangat dekat. Orang menganggap akhirat ini jauh, sebetulnya dekat. Sedekat apakah akhirat itu kepada kita? Sedekat kematian kepada kita. Karena ketika kita meninggal dunia, maka kita langsung sudah berhadapan dengan akhirat. Betapapun kita akan menghadapi satu alam yang namanya alam barzakh. Tapi pada hakikatnya kita tinggal menunggu alam akhirat. Sekali lagi ya Bunda, sedekat apa akhirat kepada kita? Sedekat kematian kepada kita. Dan kapan kita mati ya Bunda? Ketika ajal kita habis, ketika ajal kita tiba. Kapan ajal kita tiba? Ketika rezeki kita habis. Karena ajal itu adalah habisnya rezeki kita. Selama rezeki masih ada, betapapun kita sakit parah, kalau rezeki masih ada, ajal tidak akan tiba. Karena ajal itu datang ketika rezeki seseorang habis, betapapun sehat. Wah, kemarin ngobrol, terus ngobrol dengan saya. Kok sekarang meninggal dunia? Ya, karena rezekinya habis. Orang malaikat maut datang menghampiri kita. Sehari itu 70 kali. Jadi oh, rezekinya masih ada, balik lagi. Kembali lagi malaikatnya dilihat, oh rezekinya masih ada, balik lagi. Selama rezeki masih ada, ya berarti ajal belum tiba. Ketika rezekinya habis, nah disitu Allah akan satu nyawa kita lewat malaikat maut. Ini ada satu gambaran seseorang meninggal dunia tak terduga ya, banyak sekali peristiwa ini. Nah, kapan kita akan meninggal dunia? Dalam kondisi apa kita meninggal dunia? Rasulullah SAW sampaikan dalam kondisi yang paling sering kita lakukan. Man ahya ala syai' mata alaihi. Siapa yang hidup dalam satu kondisi, maka dia akan mati dalam kondisi itu. Yang bisa melihatkan ada gambaran orang yang meninggal mungkin di tempat yang tidak mereka duga. Ini gambaran ajal tiba akan datang kepada seseorang di saat memang rezekinya habis. Ya. Mungkin dia tidak menduga sama sekali itu adalah hari kematian. Itu adalah saat terakhirnya berada di alam fana ini.
meninggal dunia di atas pesawat. Langsung. Padahal ini sedang dilakukan secara langsung di Australia. Makin ikhlas dia menghadap Allah, makin ikhlas dia berpisah dengan dunia, makin mudah kematian. Tidak percaya, silakan ayat mudah buktikan. Kalau sudah terbukti, boleh kirim bayar saya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Kematian saya sangat mudah Ustaz. Kenapa? Karena saya ikhlas. Ustaz sudah meyakinkan saya. Boleh kirim bayar dari Allah saya. Makin cinta seseorang kepada dunia, makin cinta dia kepada kehidupan di dunia fana hartanya, makin takut seseorang dan dapat tidak siap bertemu dengan Allah, makin sakit kematiannya. Bila kemudian bagi Rasulullah SAW, kemana perginya kita atau seseorang setelah meninggal dunia? Nah, ini ada 7 hari menuju perjumpaan kita dengan Allah ayat mulia. Setidaknya ada 7 hari. Ini saya kumpulkan dari berbagai macam ayat, dari beberapa ayat Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga penjelasan para ulama yang menjelaskan tentang perjalanan kita dari dunia fana ini menuju kepada perjumpaan dengan Allah, kepada akhirat. Yang pertama yaum sa'ah. Yaum sa'ah artinya waktu kehancuran alam semesta. Sa'ah itu waktu. Kapan kiamat akan terjadi? Hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Sedikit dia memberitahukan kepada Rasulullah tentang kapan kiamat terjadi. Yang pertama, kiamat akan terjadi di hari Jumat. Sekarang dia apa? Sekarang Jumat. Yang kedua, kiamat akan terjadi di waktu subuh. Ketika manusia terlelap tidur. Kiamat terjadi saja. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika manusia tidak lagi memandangkan azan di muka bumi. Jika azan sudah tidak terdengar di muka bumi, itu kiamat akan terjadi. La taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia tidak mengatakan Allah. Tidak terdengar orang memandangkan azan. Surah yang indah yang dikumandangkan di makan sehari nanti tidak akan terdengar. Banyak hal mungkin, di antaranya para penguasa saat itu melarang masjid memandangkan azan menggunakan speaker berbanding. Maka saya doakan jika ada pejabat yang melarang azan dikeluarkan dari masjid pakai speaker, maka kiamat duluan ya, mudah-mudahan. Amin. Amin sedikit. Kemudian yang berikutnya kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika Al-Quran sudah tidak ada lagi di muka bumi. Bahkan Allah akan mencabut Al-Quran dari para penghafal. Sampai ada ulama menceritakan ketika sholat berjamaah Allah cabut Al-Quran itu sehingga sholat itu diselesaikan tanpa baca Al-Quran. Rakaat pertama imamnya membaca ayat lancar. Karena apa? Karena belum baca Al-Quran. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa? Belum coba sesuatu ya. Masih lancar ayat rakaat berapa? Nun wal qalami wa la yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Rukuk, kemudian sujud kedua. Dan ketika bangkit rakaat kedua, Allah
cabut hafalan Quran ini dari belakang awal. Imamnya lupa di surat Al-Fatihah. Ketika imam akan mengucapkan Bismillah, lupa lagi. Makanya nunggu, loh kok imam tak baca Fatihah? Subhanallah, subhanallah. Makmum cuma bisa subhanallah di saat imamnya lupa. Ya. Heran semua. Subhanallah, subhanallah. Makmumnya pun lupa sehingga sholat diselesaikan tanpa baca Al-Quran. Selesai sholat saat imam membalikkan badan dan bertanya, di mana terzakir temani kata nasi kebenaran? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Lupa aku dengan ayat Quran. Apa kata makmum? Kenapa terzakirkan kata nasi kebenaran? Bagaimana kami mengingatkan anda? Kami juga lupa baca Al-Quran kami. Lalu imam lari ke lemari mengambil mushaf Quran. Mushaf Quran bersih. Allah cabut semua Quran dari mushaf. Kenapa demikian? Kiamat itu azab Allah. Kiamat adalah azab terburuk bagi manusia paling buruk di muka bumi. Karena seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah yang menyaksikan kiamat terjadi. Inna siratal nasi fil alam alladzina ja'atuhum as-sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat datang menyantroni mereka. Laulah bahaim ma yubtirun. Andai kata tidak ada binatang langka yang membutuhkan air di muka bumi, Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Jadi kalau saat itu terjadi hujan, bukan berarti Allah sayang sama manusia, tapi Allah sayang sama binatang. Karena manusia saat itu lebih hina dari binatang. Sampai-sampai pada saat bertanya, Ali sampai Muslim ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam saat itu ya Rasulullah? Banyak orang Islam saat itu. Lakin ada selalu iman walaupun tidak relatif, tapi mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Tak iman walaupun di mana iman mereka ya Rasulullah, sehingga mereka dikatakan makhluk yang terburuk, lebih hina dan binatang, padahal mereka mengaku Muslim. Apa kata Rasulullah? Iman mereka ada di dunia. Ya bi'udinaw bi'audi minat dunia. Mereka menjual agamanya demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, demi harta dunia. Nah itu gambaran makhluk yang terburuk yang akan menyaksikan kiamat. Tadi hari kiamat terjadi, artinya ketika orang beriman sudah tidak ada lagi muka bumi. Kenapa demikian? Karena Allah akan mencabut nyawa orang yang beriman sekaligus. Walaupun imannya sebesar biji sawi kata Rasulullah, Allah akan mencabutnya dalam waktu singkat saat cepatnya. Dengan cara apa? Akan berhembus di sebuah angin. Angin inilah yang akan mencabut nyawa. Satarihul hamil ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ya. Tusana Iliyin yang beri nama angin Iliyin. Kenapa disebut angin Iliyin? Aliyana Iyulina Iliyina. Itu lembut sepoi-sepoi. Saking lembutnya angin ini, orang beriman gak sadar kalau dia akan dicabut nyawanya. La tamurru ala hadin kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Walaupun dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, angin ini tidak lewat kepada orang yang walaupun imannya sebesar biji sawi tetap akan dicabut. Bayat rasulul nas, maka yang tersisa adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum imanun walau min istidabatin. Mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi orang-orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Mudah-mudahan kita meninggal duluan sebelum kiamat terjadi. Amin. Begitu ya Bapak Ibu. Siap nanti meninggal sebelum hari kiamat? Harus siap. Bapak Ibu mau duluan saya belakangan atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Bapak Ibu mau duluan saya belakangan atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama saya. Baik. Kemudian
kiamat akan terjadi ketika Ka'bah sudah tidak ada lagi di muka bumi. Rasulullah menegaskan pada kita, "Faksiru tawaf qabla an yarfa'aha Allah min al-ardi min makaniha. Wa idza yarfa'aha Allah 'inda ila al-janibi fala tajidu min aksari min athariha faka'annama lam takun min qabl." Berbanyaklah tawaf sebelum Allah cabut Ka'bah dari muka bumi ke sisinya. Karena jika Allah nanti sedang mencabutnya, mengangkatnya ke sisinya, maka kalian tidak akan menemukan bekas Ka'bah sedikit pun di sana. Seolah-olah belum pernah ada Ka'bah di sana. Nah, baru setelah itu manusia akan dikirim ke sebuah tempat untuk menyaksikan hancurnya alam semesta. Akan muncul api dari timur menggiring manusia, Nauzubillah min. Yang kedua, yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Dalam kondisi apa manusia dibangkitkan di padang mahsyar? Dalam kondisi kematiannya. Kullun nasi yub'atsu yaumal ba'tsi fil mahsyari kahayatil maut. Setiap manusia akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya. Saya punya tetangga meninggal ketika sujud sholat duha. Waktu itu saya masih SD, sampai SD ini bermain. Tetangga kami pintu belakang rumahnya terbuka, maka terlihat bagian dapur dan ruang makan. Di saat anaknya sedang masak, sang ibu sedang sholat duha. Sujudnya terakhir, lama sang ibu tidak bangun-bangun. Sang anak bilang, "Bunda, jangan lama-lama Bunda sujud." Kenapa? Bunda kan pusing, Bunda kan darah rendah, nanti Bunda pingsan. Selesai masak, Bundanya masih sujud, kemudian digoyang-goyang sudah tidak bernyawa. Nah, nanti dibangkitkan dia berbahas dalam keadaan sujud. Nah, tadi yang main bola itu nanti bangkit dia berbahas di pada masanya dia kejar bola pada bolanya. Seperti itu. Ya. Di saat itulah nanti iblis dicabut nyawanya, ya. Karena iblis ditakutkan ajalnya sampai hari kebangkitan. Fa'amsini ila yaumil ba'ats. Tangguhkan aku ya Allah sampai manusia nanti dicabut nyawanya, dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Idzan innaka minal munzirin, kalau begitu kamu termasuk yang Allah tangguhkan. Jadi ketika kiamat terjadi, ada 8 yang tidak hancur. Ada 8 yang tidak hancur ketika kiamat terjadi. Yang pertama siapa? Allah. Sedikit pun tidak akan terkena, karena Allah Maha Awal, Maha Akhir. Kiamat adalah Allah yang melakukan. Yang kedua, surga tidak akan hancur. Yang ketiga, neraka tidak akan hancur. Keempat, arus Allah tidak akan hancur. Kelima, kursinya Allah tidak akan hancur. Yang keenam, Lauhul Mahfuz tidak akan hancur. Yang ketujuh, tulang ekor manusia tidak akan hancur. Karena dari tulang ekor manusia ini nanti tulang belulang Allah tumbuhkan kembali agar kita manusia bangkit kembali. Yang kedelapan, iblis. Ketika kiamat dia tidak ada, dia hanya pingsan saja karena kiamat dicabut nyawanya. Bagaimana iblis dicabut nyawanya? Menyakitkan dan mengerikan. Tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit, dia menjerit, keluar cahaya dan api membakar tubuhnya seperti lilin yang mencair dalam waktu singkat. Terus diperlihatkan bagaimana mencairnya tubuhnya, meleleh tubuhnya. Dia menjerit kesakitan. Begitulah cara Allah mencabut nyawa iblis. Manusia menyaksikannya. Sehingga iblis berteriak dengan suara yang sangat keras. Semua yang hadir di padang mahsyar mendengar cerita iblis. Andai kata iblis dicabut nyawanya di dunia, maka ceritanya yang sangat keras akan mematikan manusia. Makanya dicabutnya di yaumul ba'ats, karena ceritanya ini kalau didengar di dunia mati makhluk. Saking mengerikannya kematian iblis. Satu jin dari suku Al-Haris. Siapa namanya? Azazil. Bagus nama iblis. Ada yang kenal dengan iblis? Namanya Azazil. Azza yu'izzu izzat, yang dimuliakan Allah. Azazil yang Allah muliakan. Bagus namanya. Azazil yang Allah muliakan.
Boleh Ustaz jadi nama anak saya? Jangan, itu nama iblis. Jamaah. Baik. Antara yaumul kiamah atau yaumul sa'ah dengan yaumul ba'as ada yang namanya alam barzah. Alam barzah ini alam kubur. Setiap orang akan mengalaminya. Ya, ada fitnah kubur namanya. Fitnah kubur adalah ujian manusia di dalam kubur. Ada dua kondisi. Yang pertama, ni'matul qabri, kelezatan kubur. Ini dialami oleh orang yang beriman. Yang kedua, ni'matul qabri, pakai qaf, siksa kubur. Ni'mah itu artinya siksa. Tapi sekarang pakai qaf itu biasanya lezat kalau dikira. Bagaimana rasanya? Nikmat sekali. Padahal artinya menyiksa sekali. Harusnya pakai ain, ni'mat sekali. Baik, daripada baca Allah itu tidak kita bahas. Kemudian yang ketiga, yaumul mahsyar, hari di mana manusia digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Yusyarun nasu fil mahsyari 50,000 sanah, wa kana miqdaru yawmi ka 1000 sanatin mimma ta'uddun. Tadi dibacakan ayat surat As-Sajdah. Kalian manusia nanti akan digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Satu hari di padang mahsyar 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Berapa lama nanti kita digiring di padang mahsyar? 50.000 dikali 1000 dikali 365. Berapa? Sekian dan terima kasih. Terlalu banyak makanya. Namun bersyukur kepada Allah. Orang beriman tidak lama nanti di padang mahsyar. La tatullu muddatul mu'minina fil mahsyar. Hanya sebentar saja orang beriman nanti. Di setiap harinya itu sebentar. Dan orang beriman tidak akan merasakan susah. Kubur merupakan gambaran nanti kondisi kita di akhirat. Man sahla umruhu fil qabri fasahla lahu fi ayyami ba'da hatta yataqi rabbah. Siapa yang di alam kuburnya mudah, Allah mudahkan di alam kuburnya. Di alam kuburnya Allah senangkan, maka mudah dan senang di hari-hari berikutnya sampai masuk surga, bertemu dengan Allah di surga. Wa man 'ala syakkur fi qabri fa syakkur 'alaihi fi asali ayyami ba'da hatta dahladar hatta yahladar. Barang siapa yang susah menderita di kuburnya, maka di hari-hari berikutnya dia akan menderita sampai bertemu dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang mulia kata Allah, dalam kondisi apa nanti manusia digiring di padang mahsyar? Awalnya yang mulia kita dibangunkan di padang mahsyar dalam keadaan teranjang bulan, tidak berpakaian. Yang pertama kata Rasulullah, manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki, hufatan. Yusarun nasu fil mahsyari hufatan muratan gullan wa hum yata'allaquna bi uraqihim. Yang pertama, kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki. Ini biasanya budak yang paling banyak alas kakinya di rumah. Betul. Budak apa mereknya budak di rumah? Ada merek apa? Bata. Kemudian Edward Ford. Kalau bapak ada Nickerman, ada Weidenman, betul. Ya, nanti di padang mahsyar kita alas kakinya satu mereknya sama nanti. Apa mereknya ya bunda? Nickerman. Kaki ayam. Kurang telanjang bulan tanpa pakaian. Siti Aisyah tersenyum ketika Rasulullah menyampaikan nanti pada mahsyar kita telanjang tanpa pakaian. Hakat bin libas ya Rasulullah. Betul tanpa pakaian ya Rasulullah. Ajak hakat bin libas. Betul Aisyah. Kita nanti digiring tanpa pakaian. Ya Rasulullah, tidak rijal wal nisa yanzuru ba'dhum ba'dan. Ya Rasul, nanti laki sama perempuan saling melihat satu sama lain. Punya kamu kayak itu kayak apa? Seperti nanti manusia dari kiri kanan dia. Rasulullah membaca surat Al-Qiyamah sampai pada ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha
ke depan kepada Tuhan yang manusia memandang. La tazkuru nafsun siwa illa nafsah. Setiap manusia saat itu akan lupa kepada kehidupannya di dunia. Dia lupa anak istrinya, lupa kehidupan dunia. Sesenang apapun dia di dunia, tidak ingat sedikit pun. Yang ada dalam benak manusia dan pikiran manusia saat itu, aina makani fil akhirah, di mana tempat di ujung sana? Al jannatu aminah, surga kan atau neraka kan tempatku. Maka tidak akan sempat. Kata Rasulullah, ya Aisyah, al-amru yawma idin asyaddu min yawmihim dzalik. Manusia tidak akan sempat melakukan kembali di kiri kanan. Dahsyat urusan manusia saat itu. Kemudian manusia bercucuran keringat. Saking panasnya. Rasulullah SAW menjelaskan, maka bainan nas wa bainan syamsi qadrumilan. Jarak antara manusia, kepala manusia dengan matahari hanya 1 mil saja. 1 mil ikhtilaf para ulama dalam menerjemahkan mil. Ada yang mengatakan 1 alat cerak. Alat untuk ini kan tak kebayang kalau alat ini kan pendek. Manusia mencelak dengan matanya dengan alat itu namanya mil. Kan tak mungkin hanya 1 mil. Kemungkinan mil jarak 1 mil sama dengan 1,65 km, 1,5 kilo. Sekarang ada panas luar biasa. Padahal cahaya matahari yang sampai ke bumi itu adalah cahaya matahari yang sudah jutaan tahun cahaya yang lepas dari matahari. Satuannya jutaan tahun cahaya. Luar biasa. Benar. Maka manusia bercucuran keringat. Saking panasnya di badan manusia. Waminhum bayataki lakabai. Di antara manusia ada yang sampai ke mata kaki menggenang. Mungkin ini amal baiknya masih banyak. Atau ila rukbataih, atau sampai menggenang kedua lututnya. Atau ila wasadih, atau sampai ke pusarnya. Dan yang paling mengerikan, waminhum manggil jamar orang ke iljaman. Di antara manusia ada yang tergelam dengan keringatnya sendiri. Saking banyaknya dosa. Yang mana kita bercepat. Namun alhamdulillah, ada 7 golongan kata Rasulullah yang di padang mahsyar saat itu Allah naungi. Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zillah. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi dengan awan, dan arti naungi dengan naungannya. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Siapa? 1. Ya, imam yang adil, pemimpin yang adil di muka bumi. Pemimpin yang adil di muka bumi, dialah akan mendapatkan naungan Allah naungi nanti di alam mahsyar. Jangan pilih orang yang berambisi untuk memilih menjadi pemimpin. Ada 2 orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, minta diangkat menjadi pejabat. Ini Abu Musa al-Asy'ari menyaksikan. Ajad dan dia suasana utama Rajulan min Badwi. Datang 2 orang laki-laki dari Arab Badui. Faqala ahaduhuma, lalu salah satu berkata, ya Rasulullah, asta'mirni fi amrin wadakallahu alaihi. Ya Rasulullah, kau pilih aku ya Rasulullah untuk menjadi pembantu anda dalam urusan yang Allah berikan kepada anda. Dia berambisi pengen jabatan. Gak didengar sama Rasulullah, gak dilihat. Orang itu gak diwaro sama Rasulullah. Rasulullah gak ngasih jawaban, tidak mau menyapa orang ini. Dibiarkan sampai Rasulullah wafat, orang ini tidak dikasih jabatan. Karena tidak boleh ambisi dalam sebuah urusan, tidak boleh. Sampai-sampai Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, yukil tabi amrin biduni masalati wa'anta biha. Wahai Abdurrahman, jika kamu mendapatkan satu urusan, satu amanah, satu jabatan untuk memimpin umat, tapi kamu tidak memintanya, kamu tidak ambisi, semata-mata karena rakyat percaya padamu, engkau akan ditolong oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya akan memudahkanmu. Wa in wajadta amran bi mas'alatin wukilta biha. Tapi jika kamu ambisi berjuang untuk mendapatkannya, Allah akan menjadikan urusanmu beban hidup bagimu, berat bagimu. Jadi pilih pemimpin yang tidak berambisi, tidak banyak mengumbar janji. Jadi pilih siapa? Pilih saya.
pilih semangat Bu ya, semangat ya. Kita doakan beliau memimpin. Amin. Yang kedua, syabun asafi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Maka saya senang kalau subuh kayak gini banyak pemuda, itu tanda kemenangan akan kita. Apabila sebuah masjid dipenuhi oleh para pemuda, berkah dan rahmat Allah akan meliputinya. Tapi siapa celakalah sebuah kampung jika pemudanya jauh di waktu sholat dari masjid, tidak dari masjid. Jadi kalau pemuda kembali ke masjid harusnya bangga ya. Jadi seluruh pemuda jangan di jalan, jangan di kafe-kafe aja. Yuk ke sini di masjid di waktu sholat. Pakai makmur ke masjid. Yang ketiga, rajulun yata'allaqu qalbahu ilal masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid dengan ibadah salat lima waktu, selalu ingin memakmurkan masjid dengan kebersihannya dan sebagainya, sehingga orang merasa nyaman di masjid, dia pun merasa tenang tentram di masjid. Itu orangnya. Kita baca. Yang keempat, seseorang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang laki-laki atau perempuan yang diajak berzina, dia menolak karena ini alhamdulillah, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Artinya, seseorang yang bersedekah tapi tidak mau menyebutkan sedekahnya. Oh, Ustaz nanti ada agitasi. Ini beda, tidak apa-apa. Ada apa-apa. Wa itudus sadaqati fani'anlah. Baik, fani'anlah ya. Jika kau menampakkan sedekah kamu itu bagus, gak apa-apa. Allah ridho. Seperti perang Badar, Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kita akan melaksanakan perang Badar. Allah perintahkan perang bagi kita, tapi kita membutuhkan logistik. Siapa yang bersedekah untuk kepentingan perang Badar? Kata Rasulullah, aku. Ya Rasulullah, sekian unta. Saya Rasulullah, sekian kuda. Saya Rasulullah. Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ini harta saya. Umar kembalikan setengah dari hartanya. Ya Rasulullah, jadi setengah harta saya. Silakan ambil untuk kepentingan perang Badar. Umar bangga, ternyata Umar paling banyak. Pada saat itu dia sedekah. Bersyukur Umar paling banyak harta yang dia berikan untuk sedekah di jalan Allah. Tapi ternyata Umar salah. Ada yang lebih banyak dari Umar ketika bersedekah saat itu. Siapa? Abu Bakar. Semua hartanya disedekahkan di jalan Rasulullah. Kalau kita Abu Bakar semua hartanya disedekahkan di jalan Allah. Masa baru kaya Abu Bakar ini? Hal biasa tersodak. Betapa banyak harta yang bersedekahkan ini Abu Bakar. Semua akan bersedekahkan. Ajar ya Rasul. Ada malu, ada nanti kasih. Kubur. Ini semua harta ya Rasulullah. Semuanya akan sedekahkan. Maka tetap bagi ahlika. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluarga? Aku sisakan Allah untuk istri dan anak-anakku. Oh, aku mau bahagia ya. Jika mereka butuh apa-apa, tinggal minta aja sama Allah. Kenapa Abu Bakar bersedekah dengan semua hartanya? Karena makin banyak kita bersedekah, makin banyak pula pahala kita dapatkan. Makin harta yang kita sedekahkan adalah harta nanti yang akan kita dapatkan kembali di surga. Wa ma'afaman nisabilillah, dan apa yang kau infakkan di sana di hadapan Allah tepat tidak akan hilang. Nanti akan kita dapat lagi di surga. Aku ingin semua hartaku sampai di surga, biar aku di surga menikmati semua hartaku juga. Nah, itulah cerdasnya Abu Bakar. Maka Abu Bakar paling banyak pahalanya, imannya dahsyat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau wazinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalain, la rajahat imanu Abi Bakrin." La rajahat. Andai kata imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh jin dan manusia dikumpulkan imannya dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Allah. Maka Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Bayangkan yang mudah. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakrin? Dia berfia. Mana Abu Bakar? Kenapa dia masuk ke pintuku? Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Lah kita, pertanyaannya kita, nanti dipikul dari pintu mana? Dipanggil dari pintu mana?
Mudah-mudahan dipanggil dari pintu surga. Amin. Yang ketujuh, rajulun bakat min khasyatillah, seseorang yang di malam hari di saat sepi dia menangis karena takut kepada Allah. Nah itu akan Allah lindungi. Orang yang di malam hari di saat sepi dia bangun, dia sholat, lalu dia berzikir, lalu dia berdoa dan menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut jika Allah tidak menerima amal ibadahnya, takut jika Allah murka karena kesalahannya, maka dia meminta ampun kepada Allah di malam itu sambil berlinang air mata. Nah, kata Rasulullah, orang kayak gitu tidak akan bisa api neraka. Ainani lam yamassahu an-nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun tulabitu fi sabilillah, dan mata yang berjaga-jaga, terjaga karena menjaga perbatasan. Jangan sampai ada musuh masuk, dia berjaga-jaga. Oh, pahalanya luar biasa. Pahalanya dia tidak akan disentuh api neraka. Ribatu yawma fi sabilillah, berjaga-jaga di medan perbatasan dan agar musuh tidak masuk menjaga negeri, itu lebih baik daripada 60 kali ibadah 60 hari ibadahnya seseorang. Luar biasa. Baik kepada Allah. Nah, kemudian di padang mahsyar inilah kita akan bertemu dengan para nabi dan rasul. Di padang mahsyar inilah Rasulullah sebutkan kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Abu Zar bertanya, ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar kira-kira kami bisa bertemu dengan Anda? Ya. Di mana kami akan bertemu? Nah, kata Rasulullah SAW, nanti kalian akan bertemu dengan aku di telaga. Beliau bersabda, inna likulli nabiyyin hawdan fil mahsyari alladhi yusamma bi asma'ihi. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul nanti punya telaga di padang mahsyar. Nanti setiap nabi punya telaga di padang mahsyar, dinamai nama mereka. Yusamma bi asma'ihi, diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada Khawdul Adam AS, ada telaga Nabi Adam, telaga Nabi Nuh, telaga Nabi Ibrahim, telaga Nabi Musa, telaga Nabi Isa, dan ada Khawdul Muhammadin SAW, dan ada telaga Muhammad SAW. Yang muda, boleh saya berdiri? Ya, betul. Nah, innakum satariduna ana faratukum al-hub. Aku akan menuntut kalian untuk menuju telagaku nanti di mahsyar, pada mahsyar. Wa innakum satariduna, dan kalian akan sampai ke telagaku nanti. Wa man maradahu, siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, dia pasti meminumnya. Sekali lagi ya. Innakum satariduna, kalian akan sampai ke telagaku nanti. Wa man waradahu syariba minhu, siapa yang sampai di telagaku dia akan meminum air telagaku. Wa man syariba minhu, dan siapa yang minum dari telagaku walau zabata minallah, walaupun hanya seteguk, la yasma'u ba'da hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai masuk surga. Siapa nanti di padang mahsyar yang berhasil sampai ke telaga Rasulullah SAW, dia berhasil meminumnya, dijamin satu, tidak akan haus selamanya. Kedua, dijamin masuk surga. Ada orang beribu-ribu tahun mencari Rasulullah, datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Ya Adam, anta gunalula, fashfa'lana hatta nunajjina min qawmina. Wahai Adam, Anda adalah bapak kami yang pertama, tolong berikan kami syafaat agar kami terbebas dari siksa karena dosa-dosa kami. Apa kata Nabi Adam? Itu syafaat. Bagaimana aku akan bersama kalian? Aku pun belum tentu bisa menyelamatkan aku. Habil, dia membunuh adiknya Habil. Aku tidak tahu apakah dia selamat di akhirat ini. Andai kata aku punya syafaat, tentu Habil akan aku berikan syafaat sebelum kalian. Pergi kalian kepada Nuh, mungkin Nuh punya syafaat untuk kalian. Datang mereka kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Kebayang yang muda mencari-cari para nabi pada masyarakat, padahal nanti tidak ada Grab, tidak ada Gojek, jalan kaki
tidak ada Google Map. Ya. Ketemu Nabi Nuh, mereka berkata pada Nabi-Nya, Anda adalah Rasul yang pertama, Anda orang yang perintah pertama menyerukan risalah Islam kepada manusia. Tolong syafaati kami agar kami terbebas dari dosa-dosa kami. Bagaimana aku akan memberikan syafaat pada kalian? Aku sedang kebingungan memikirkan anakku Kanaan. Dia tidak beriman kepada dakwahku. Dia tidak beriman pada Allah. Dia mati dalam keadaan kafir. Andai kata aku punya syafaat, Allah ini syafaat satu syafi'u awalnya. Andai kata aku punya syafaat, aku syafaati dulu Kanaan. Ya, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Datang pada Nabi Ibrahim, sahabat Nabi Ibrahim bilang, Ansar dulu, bapakku dulu yang akan melakukan syafaat jika aku punya syafaat. Datang kepada Musa, mungkin Musa punya syafaat. Sama. Sampai akhirnya mereka datang ke sini. Oh, ada Rasulullah. Itu Rasulullah. Rasulullah. Kami ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasulullah melambaikan tangannya pada mereka. Kalau antum membeli, kalau dulu aku terangkan, barangkali kalian haus. Sini, cepat. Kita minum terakhir. Tatkala mereka akan sampai di telaga itu, Rasulullah sudah senang untuk menjabat tangan mereka. Fahajaballahu bainahum wa bainahum. Allah menghijab antara Rasulullah dengan mereka. Tiba-tiba ada sebuah hijab yang membatas mereka. Ya Rasulullah, hijablah. Ada hijablah. Ya Rasulullah, kenapa kami dihijab? Kenapa kami dihijab? Rasulullah menjadi jawab, lima hijab terbaik wa bainahum. Hamba masih. Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Hamba tadi, mereka umatku. A'rifu wa ya'rifunani. Aku kenal mereka dan mereka mengenal aku ya Rasulullah. Mereka berkata, kenapa mereka dihijab? Sehingga mereka tidak sampai bertemu Rasulullah dan menikmati teladannya. Membuat aneh-aneh. Membuat aneh Ustaz. Membuat aneh-aneh. Satu, kata malaikat, innaka la ta'rif ma ahdatsu ba'dak. Ya Rasulullah, Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mengganti sunnahmu dengan sunnah mereka sendiri. Mereka mengganti sunnah dengan sunnah yang mereka ciptakan sendiri. Innaka la ta'rif ma badalu ba'dak. Mereka menggantikan sunnahmu sepeninggalannya. Yang kedua, mereka yang membenarkan kebohongan pemimpinnya. Sebohong apapun pemimpinnya dia benarkan karena pengen dapat pangkat, karena pengen dapat jabatan, maka kebohongan pemimpinnya pun dia benarkan. Dia orang yang membantu kezaliman pemimpinnya karena pengen mendapatkan kekuasaan. Rasulullah SAW peringatan buat kita semua. Hari ini kita diuji dengan hal yang sama. Ala inna satakunu ba'di umara. Ingatlah, sepeninggalku nanti akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kalian. Nah, saya sudah lihat gambar-gambarnya mulai banyak. Kepakan saya kebinekaan buat Indonesia. Saya untuk Indonesia 2024. Banyak macam-macam ya. Setelah ba'di umara. Ingat sepeninggalku nanti di tengah kalian akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Man saddaqahum bi kadhibihim wa 'anahum an zulmihim. Barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan melawan kebijakan zalim mereka, sudah jelas kebijakannya zalim, dia benarkan karena pengen naik pangkatnya, karena pengen dia akan mendapatkan jabatan dan pengen dapat triliunan. Kalau sabini, dia bukan umatku. Rasulullah tidak akan mengakui dalam Islamnya. Rasulullah tidak mau mengakuinya sebagai umatnya. Walastu minhum, aku bukan bagian darinya. Rasulullah tidak akan memberikannya syafaat. Walaysa biwaladin ala yalhaq, dan dia tidak akan sampai ke sini. Diusir sama Rasulullah SAW. Syukur nikmat pada
yang kebohongannya kita benarkan, yang kezalimannya kita tolak. Ya, bisakah dia membantu kita menyelamatkan diri dan kita daripada masyarakat kita? Maka jangan salah pilih. Banyak pejabat yang kampanye nanti menggunakan ayat kursi. Karena pengen kursi. Begitu kursi didapatkan, ayat mereka campakkan. Betul. Banyak yang sekarang menggandeng para ulama, para santri, karena mereka tahu santri ulama umat Islam banyak suaranya, pura-pura soleh, pura-pura baik, lupa dengan kejahatan baik yang mereka lakukan dulu pada ulama dan umat Islam. Begitu sudah didapatkan kekuasaan, mereka solid kembali, dijebloskan ulama itu ke penjara. Jamaah, setelah di Yaumul Mahsyar, manusia masuk di hari yang keempat, yaitu Yaumul Hisab. Di hari inilah semua amal peribadatan kita akan diperlihatkan Allah. Akan ada layar lebar yang memperlihatkan amal perbuatan kita. Sekecil apapun amal perbuatan kita, kita akan melihat. Sekecil apapun, sebesar biji salat, kebaikan keburukan kita tidak akan. Saat itulah kebaikan dan keburukan kita dipisahkan. Yumayyizu bainal haqqi wal batil. Kebaikan dan keburukan akan dipisahkan, lalu disidang satu persatu. Saat itulah amal perbuatan kita yang dicatat dalam sebuah buku yang diberikan dan dicatat dan dibaca, dibuka. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Barang siapa yang diberikan amal ibadahnya di catatan yang di tangan kanannya, dia akan membaca semua amal kebaikannya dan dia tidak akan dizalimi sedikit pun. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di atas apa yang kita lakukan. Ya, yang boleh kita. Dan siapa yang Allah lemparkan buku catatan amalnya menyeretnya, dia akan terjerumus ke dalam neraka. Alhamdulillah. Kemudian setelah dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, lalu disidang satu persatu di hari yang kelima, barulah ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Mana yang lebih berat? فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Barang siapa yang kebaikannya lebih berat dari keburukannya, dia akan mendapati kehidupan yang Allah ridhoi-Nya. ومن خفت موازينه فأمه هاوية. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya, dia akan memasuki neraka. Alhamdulillah. Kemudian ada satu amalan di Yaumul Mizan ini yang mizan tidak kuasa menimbang. Amalan ini sepele, tapi mizan tidak kuasa menimbangnya, saking beratnya. Tapi amalan ini mudah dilakukan. Ada yang tahu apa? Dua kalimat dari Rasulullah. Kalimatani khafifatani ala lisan, habibatani ala rahman, wasakilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan berat timbangannya di mizan. Apa itu? Yuk kita baca sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, Maha Suci Allah, wa bihamdihi, dengan segala pujiannya. Subhanallah, Maha Suci Allah Al-Azim, yang Maha Agung. Satu kalimat kita ucapkan, satu kali kita ucapkan, Allah taratkan satu pohon kurma di surga. Batangnya dari yakut kata Rasul, wa innahu minadahab, rantingnya dari emas, batangnya dan kurmanya abyadu minal labani wa hada minal asali. Warna kurmanya lebih putih dari susu dan lebih manis daripada mawar. Indah sekali kebun kurma ini, malaikat Tuhan. Siapa yang menanam kebun kurma ini? Anda, Tuhan. Loh, aku baru masuk surga. Kapan aku menanamnya? Anda menanamnya ketika di dunia. Bagaimana aku menanamnya? Ketika Anda mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Banyaklah itu di waktu panggilan. Baik.
Jamaah, sudah jam 7 lebih ini. Baik, kemudian saya percepat. Setelah yang mizan kita masuk ke ilmu jaza. Hari yang ke-6, hari pembalasan amal jaza. Di hari inilah setiap manusia akan melintasi sebuah jembatan, yang mana jembatan ini melintas di atas 7 komplek neraka. Jembatan inilah yang menghubungkan ujung padang mahsyar sampai tepi halaman surga. Di bawahnya neraka yang benar. Di bawahnya adalah 7 komplek neraka. Ada neraka Weh, ada neraka Saqar, ada neraka Hawiyah, Utama, Sa'id, Jahil, Jahannam. Manusia yang terjatuh dari jembatan tadi akan melayang-layang di atasnya selama 76 tahun baru sampai ke dasarnya. Bayang, 76 tahun melayang-layang baru sampai ke dasarnya. Menjerit juga dia. Dia panggil orang ibadahnya. Apa ayahku? Ayah, ibu, tolong. Ayah, ibu, tolong. Sholatnya mana? Dipanggil semua orang ibadah. Tapi tidak ada yang menyambut. Hingga dia masuk ke dalam neraka. Dia panggil-panggil nama perbuatannya. Tidak ada yang menjawab. Hingga dia masuk ke dalam neraka. Hingga dia masuk ke dalam neraka, sebagian tubuhnya sudah masuk menyentuh neraka. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyambarnya dan menyelamatkannya. Tarik dia dari neraka. Mana ada? Di mana tahu saya kantang kesani? Fikasi. Tahan fikasi. Kenapa engkau terlambat menyelamatkan aku? Kemana saja engkau? Siapa engkau? Kenapa terlambat menyelamatkan aku? Apa kata orang? Aku ibadah sholatmu. Aku ini ibadah sholatmu. Aku terlambat menyelamatkan engkau karena engkau melalaikan aku ketika di dunia. Engkau menunaikan sholat tapi engkau mengakhirkan waktu pelaksanaan sholatmu, sehingga aku pun terlambat menyelamatkan engkau. Nah, yang benar. Terutama di para laki-laki harus upayakan melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian nanti manusia ada yang melintas seperti satu kelipatan. Momentum menyebutkan kelakit besar. Di antara manusia yang melintas di tiap sirat seperti satu kedip. Satu kedip saja di atas pulang, satu kedip sudah ada di tepi halaman surga. Aukal bati atau seperti petir, atau seperti naik kuda balap, atau seperti naik kuda. Oh yang si ada aktif atau jalan kaki. Tapi mereka selamat. Yang muda, ya, terakhir yang muda. Ini yang muda yang masih Allah. Siapakah mereka yang masuk neraka? Ya muda. Jika seseorang punya banyak dosa dan maksiat, kira-kira tempatnya di surga atau di neraka? Jamaah, oi jamaah, mana suaranya? Ya muda. Jika seseorang banyak dosa dan maksiat, kira-kira tempatnya di surga atau di neraka? Di neraka. Ya bunda. Ada diceritakan seseorang ahli maksiat dan ahli dosa, tapi ternyata Allah membirakan dia masuk surga. Kok bisa? Nah ini ceritanya. Ini kisah nyata sebelum hari kiamat. Sebelum Ramadan kemarin. Sebelum Ramadan kemarin. Beberapa hari sebelum Ramadan ini ada kisah nyata terjadi. Seorang syekh di Yaman Maghrib itu bukan Yaman, Maroko. Seorang syekh dari Maroko Maghrib, dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mimpi bertemu Rasul artinya itu karunia. Karena siapapun yang mimpi Rasulullah bertemu Rasulullah itu benar. Man ra'ani fi manami faqad ra'ani bi haqqin fa inna asy-syaitana ya'lamu masrubi wa fil manam. Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Wajahnya wajahku, tubuhnya tubuhku, suaranya adalah suaraku. Karena setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Orang ini bermimpi, ulama ini syekh bermimpi. Rasulullah bersabda kepadanya, ya fulan, ati fulanan ibn fulanin ibn fulanin wa basyiruhu bi annahu min ahli jannah. Hai fulan, datanglah kamu kepada si A bin C, berikan kabar gembira, dia ahli surga. Tidak tanggung-tanggung, Rasulullah sendiri yang memberitahukan dia ahli surga. Siapa yang tidak senang? Rasulullah sendiri menyebutkan kita ahli surga. Dia tidak melaksanakan perintah Rasul dalam mimpi itu karena takut itu bukan perintah. Ternyata malam berikutnya 3 kali berturut-turut dia mimpi Rasulullah memerintahkan itu. Oh, ini berarti benar perintah Rasulullah.
Maka pergilah dia ke tanah suci Mekah, dia melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, lalu kemudian dia ke Raudhah, dia bersilaturahmi, berkunjung kepada Rasulullah di Raudhah, lalu dia berkata, dia telepon teman-temannya, Aisyah, kalau anda kenal Fulan bin Fulan bin Fulan, disebutkan 3 nama, 2 nama ke atas, berarti itu kemungkinan ditemukan. Oh iya, lu bawa min hadir kabilah, mungkin dia dari kabilah ini, disebutkan kabilah nama-nama kabilah. Ketemu orang itu. Allah Akbar. Kalau salah rumah anda Arab zaman ada, ayah Abu Yasman, mungkin anda tahu di mana rumah dia. Oh iya, dia tinggal di sana. Anda maju ke depan, anda akan betul. Kenapa anda mencari orang seperti dia, Syekh? Ngapain anda jadi orang seperti dia? Dia tukang berbuat dosa dan ahli maksiat. Kaget. Di dalam mimpi Rasulullah menyebutkan dia ahli surga. Tetangganya bilang dia berdosa dan ahli maksiat. Kok bisa? Orang-orang mengatakan dia berdosa dan ahli maksiat. Rasulullah sebutkan dia ahli surga. Ya, jadi pandangan kita tidak selamanya benar. Karena barangkali kita tidak tahu apa yang dilakukan. Hanya Allah yang mengetahui. Penasaran saya ini, maka diketuk pintu rumahnya. Ya, keluar dia. Assalamualaikum. Anda Fulan bin Fulan bin Fulan? Apakah anda Fulan bin Fulan bin Fulan? Ajar kita mana? Kata ya Syekh, ibadah Allah tadi. Betul itu saya. Kenapa anda mengenal saya? Duduk saya kasih. Duduk. Kenalkan, namaku Fulan bin Fulan. Saya datang dari Madinah Maroko. Saya datang ke sini mengetahui anda dari mimpi saya. Hah? Tuhan mimpikan saya? Betul. Gimana? Bagaimana Tuhan mimpikan saya sehingga Tuhan bertemu dengan saya? Malam ini. 3 malam berturut-turut aku bermimpi. Rasulullah hadir dalam mimpiku dan Rasulullah bersabda, memerintahkan padaku, datang kamu kepada si Fulan bin Fulan bin Fulan dan berikan kabar gembira kalau dia ahli surga. Orang itu anda. Hah? Anda mukti, kita boleh sana. Anda salah, itu bukan saya. Saya itu orang yang suka berbuat dosa dan ahli maksiat. Mekah dekat rumah saya, bertahun-tahun aku tidak datang berkunjung ke sana. Saking bebannya saya. Anda salah. Anda tidak mungkin. Kalau saya salah, bagaimana saya bisa melakukan Anda? Intinya, yang muda lama berdebat. Udah, tidak usah berdebat. Ingatkan, barangkali ada perbuatan yang kau lakukan, kebaikan walaupun kecil. Coba sebutkan kebaikan. Kalau anda tanya kebaikan, saya tidak tahu. Tapi kalau anda tanya dosa, saya tahu dosa apa yang saya lakukan. Mereka cerita, dia berpikir, ya Allah, orang bikin saya susah, suruh ingat kebaikan yang saya lakukan. Oh, barangkali ini. Apa itu? Tuh, tetangga saya meninggal. Dia meninggal, pantasnya dia tuh ahli surga. Foto saya sendiri. Pantasnya dia ahli surga. Hari ibadah, da'i, pusat akhir zaman. Dia meninggal beberapa tahun ke belakang di masa pandemi. Gara-gara pandemi dia meninggal. Istri dan anaknya menderita kemiskinan. Aku tidak tega menyaksikan istri yang menjanda dan anaknya yatim kelaparan, kesusahan. Maka demi Allah, aku bagi 2 gaji dan penghasilanku setiap bulan. Di saat aku mendapatkan gaji dan penghasilan, aku bagi 2. Separuh aku berikan untuk aku nafkahkan kepada istri dan anakku. Separuh lagi aku berikan untuk nafkahi mereka. Aku lakukan itu sampai hari ini bertahun-tahun. Dan demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan ini sampai saya mati. Saya akan tetap menafkahi mereka. Itu perbuatanku yang Allah suka dan ridho kepadamu. Udah, sekarang usah banyak cakap. Mandi dan pakai pakaian yang bersih. Kita umroh. Dia mandi, dia pakai pakaian bersih, dia umroh. Begitu sampai di depan Ka'bah, nangis dia, ya Allah, betapa benarnya saya. Bertahun-tahun aku tidak datang ke sini berkunjung ke Baitullah, ke rumahmu ya Allah, padahal rumahku dekat ya Allah. Nangis dia sepanjang tawaf. Selesai tawaf dia sholat untuk tawaf 2 rakaat. Dan apa yang terjadi? Di sujud yang terakhir dia tidak bangun lagi. Itu sholatnya yang terakhir. Ayah sudah. Inilah dahsyatnya